Hari ini agendanya kesimpulan, yang mana kesimpulan itu ini sebenarnya satu acara di persidangan yang terakhir sebelum diputuskan majelis hakim. Jadinya dari kedua belah pihak kita juga sudah mengajukan kesimpulan. Kesimpulan itu kita juga ambil dari gugatan rekonvensi kita. Kita tetap pertahankan apa yang kita minta, bahwa kita minta hak pemeliharaan atau hak asuh untuk anak. Jadinya kita harapkan majelis hakim bisa mempertimbangkan apa yang kita minta. Dan di samping itu juga dari semua yang ada, dari pembuktian, kemudian duplik kita, itu semuanya kita gabungkan dalam kesimpulan. Dan apa-apa yang kita katakan ya semuanya hak bantah kita. Begitu juga apa yang diajukan dalam gugatan perceraian dari penggugat, itu juga kita simpulkan di situ. Mudah-mudahan pada tanggal 17 nanti Februari itu sudah diputuskan oleh majelis. 2 minggu. 2 minggu. Jadinya nanti putusan itu ya kita harapkan majelis juga memberikan putusan yang di tengah-tengah. Kita juga punya legalitas hukum. Selaku pengacara juga kita tidak hanya berbicara, hanya omong-omong, tapi semuanya ada dasar-dasar hukum yang kita ajukan. Dan begitu juga mengenai bantahan-bantahan kita mengenai adanya will atau apa segalanya, sudah kita bantah di kesaksian juga itu tidak terbukti. Jadi itu yang bisa kami sampaikan, mungkin ada tambahan dari teman saya. Yang pasti hari ini simpulan, jadi telah bersimpulan semua mulai dari gugatan, jawaban, reproduklik, bukti-bukti, saksi-saksi ini dituangkan dalam kesimpulan. Ini adalah sebagian dari untuk nanti majelis hakim untuk memutus perkara ini. Jadi pertimbangan hakim dari fakta persidangan inilah yang hasil diputuskan tanggal 17 nanti. Jadi sampai hari ini juga klien kami Ijong itu tetap dan dia sudah kuat mantap untuk bercerai. Ya, tetap dari pendirian awal. Waktu sidang mediasi pun kedua pihak tetap, apalagi Ijong kan begitu tergugat. Jadi sampai hari ini tetap sudah siap untuk bercerai, dan dia berjuang untuk asuh anak itu karena dia betul-betul merasakan asuh anak itu karena dia adalah konsentrasi untuk asuh anak, karena beliau bilang bahwa anak itu nggak ada mantan anak. Jadi dia berjuang untuk anak, kira-kira. Jadi intinya kita berharap sesuai dengan gugatan rekonvensi kita, apapun yang terjadi kita sudah mengajukan hak perwalian. Itu yang diminta oleh mereka dan kita ajukan hak pemeliharaan. Mudah-mudahan itu bisa terrealisasi. Kalaupun tidak ya sesuai dengan pasal 156, hak bersama-sama untuk mengasuh yang diputuskan. Dan begitu juga hak sama-sama untuk melakukan pembiayaan untuk dana. Itu yang kita ajukan di dalam gugatan rekonvensi kita. Jadi mudah-mudahan ya hakim juga memberikan satu putusan yang terbaik lah bagi kedua belah pihak. Apapun namanya, ya inilah jalur-jalur di persidangan. Dan kita selaku kuasa hukum atau pengacara itu berdasarkan fakta-fakta dan saksi-saksi nyata. Saksi-saksi yang kita ajukan juga saksi-saksi fakta yang melihat dan mendengarkan sendiri. Jadinya di dalam putusan nanti supaya itu dipertimbangkan oleh majelis hakim yang terhormat. Dan kami percaya putusan akan di tengah-tengah. Mudah-mudahan. Pada prinsipnya itu tidak diatur di dalam hukum acara. Tapi mudah-mudahan, karena mereka juga kan nggak puas juga nanti kalau umpamanya hanya mendengar atau dari media, dan kami harapkan ya klien kami bisa hadir karena dengan adanya itu dia juga merasa puas mendengarkan dan melihat sendiri, kemungkinan besar mau melihat itu. Tapi saya belum pastikan bahwa dia bisa hadir atau tidak karena dia juga akan cari makan gitu, ya kan mungkin namanya buruh kan, disuruh-suruh sama pihak produser, dia mundur kan merugikan waktu juga bagi mereka. Jadinya mungkin teman-teman kan tahu, beliau ini kan artis,
dan dia mencari uang dari apa yang diminta oleh pihak pemberi kerja. Dan dia memang, saya dengar kabar ini, nggak tahu teman-teman dapat berita itu, saya juga baru dengar, ya memang dia melakukan perjalanan keluar kota, tapi itu adalah untuk bekerja, dan dia sudah kembali memang ke Jakarta. Dan ya wajar aja, namanya seperti yang teman-teman bilang tadi, dia kena apa? COVID atau apa? Dena. Dena, ya. Ya kita ya, kalau umpamanya saya sendiri kalau ada anak saya kena COVID juga isoman kok. Isoman di rumah. Dan ya kalaupun diperhatikan ya tetap diperhatikan, tapi harus kita jaga juga kan. Namanya COVID ini kan bisa menular kemana-mana, kan itu aja, itu menurut saya. Kalau Ijong memang ada berbicara ke saya bahwa dia juga ada khawatir untuk itu. Tapi walaupun begitu kan Dena adalah istrinya sampai sekarang. Saya rasa dia akan melaksanakan, kalaupun penjagaan dan perhatian tetap itu dilaksanakannya. Apalagi ke anak-anak, dia juga ya mungkin khawatir ketertularan itu akan bisa terjadi kan begitu. Saya rasa tidak, tapinya masih tetap isoman di rumah. Isoman di rumah, itu yang saya dapat kabar. Ijong tadi malam ber-WA dengan saya dan mengatakan ya seperti apa yang dikatakan tadi, kekhawatiran ada, tapi walaupun begitu kan nggak mungkin mereka dipisahkan, tapi ya untuk menjaga dari segi supaya tidak tertular itu yang dilaksanakan dia. Menjaga keamanan lah. Ya, hak asuh sama seperti saya katakan tadi ya, mudah-mudahan majelis hakim memutus sesuai dengan pasal 156. Karena kita minta itu di gugatan rekonvensi hak asuh, begitu juga hak pembiayaan. Hak pembiayaan anak-anak, karena di dalam pengadilan agama ini itu apabila istri menggugat, maka dia harus bersiap-siap juga bersama-sama membantu. Dan itu yang kita harapkan, 156 itu adalah jalan terbaik. Tapi walaupun itu yang kita harapkan, kita juga meminta bahwa kalau bisa ya anak dipegang sama klien, maksudnya hak asuh atau pemeliharaan. Itu yang kita minta di gugatan rekonvensi. Tapi walaupun begitu kan ya hakim yang punya wewenang. Begitu melalui pasal 156 itu begitu bunyinya. Kalau itu kita nggak bisa sampai share kepada teman-teman, ya biarlah nanti majelis hakim dalam putusan akan memberikan. Kita juga serahkan ke hakim loh, ke majelis hakim. Karena kita juga sudah katakan bahwa Jonathan Frizzy itu tidak punya gaji bulanan yang tetap. Karena dia juga akan menunggu orderan pekerjaan begitu. Kalau nggak ada kerja kan susah juga. Dan itu sudah kita limpahkan atau tuliskan. Dan beberapa kali di persidangan juga sudah kita minta kepada majelis hakim untuk itu, agarnya nanti majelis bisa memutus sebaik-baiknya. Yang pasti kedua belah pihak mengajukan permohonan. Kalau mereka perwalian kami anak. Jadi ini bagaimanapun nanti keputusan di tanah majelis dengan fakta-fakta dari persidangan, inilah dasar nanti mereka memutus. Untuk mungkin kalau kami melihat ini pasti tengah-tengah. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan harapan kira-kira. Walaupun di tengah-tengah ya kita mengharapkan apa yang kita ajukan kan di gugatan rekonvensi. Jadinya kan begini, persidangan ini kan baru di pengadilan agama tingkat 1 istilahnya, Jakarta Selatan. Ya kita tanya nanti klien kami apakah mau mengajukan hak hukumnya untuk melakukan banding ke pengadilan tinggi. Saya rasa dua-duanya, Dena ataupun klien kami Jonathan Frizzy punya hak untuk itu sampai ke Mahkamah Agung. Kalaupun tidak puas di pengadilan tinggi nanti dengan putusan pengadilan tinggi masih punya hak. Tapi ya harapan kami selaku kuasa hukum sudahlah, cukuplah sampai di sini. Cukuplah sampai di sini dan tidak berlanjut. Kasihan juga kepada anak-anak mereka yang bertiga. Ya itulah terbaik, ya mudah-mudahan apa putusan di pengadilan agama Jakarta Selatan ini bisa dilaksanakan dengan
kata-kata inkrah berkekuatan hukum. Jadi itu harapan kami. Bang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.